Sejumlah pejabat Indonesia tegas menolak platform e-commerce dari Tiongkok Temu hadir di Indonesia. Mereka menilai keberadaan Temu bakal mengancam kelangsungan para pelaku UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki khawatir UMKM akan terancam jika Temu masuk ke Indonesia. Teten bahkan khawatir Temu dampaknya akan lebih berbahaya dari TikTok Shop. Pasalnya, platform Tiongkok tersebut dapat memfasilitasi perdagangan cross-border atau dari luar negeri. Sementara itu, Menteri Kominfo Budi Ari juga menolak tegas aplikasi Temu karena menilai mereka dapat merusak ekosistem UMKM. Temu merupakan aplikasi e-commerce yang langsung menghubungkan antara penjual dan produsen. Artinya ini tidak ada lagi barang yang melalui reseller, afiliator, dan juga pihak ketiga sehingga berbahaya bagi UMKM. Harga barang yang ditawarkan di aplikasi ini juga terlewat murah. Ramai aplikasi Temu asal Tiongkok menjadi perbincangan hangat. Pasalnya kehadiran aplikasi Temu bakal mengancam UMKM di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun menolak keras kehadiran aplikasi Temu. Namun aplikasi Temu dikabarkan akan masuk ke Indonesia melalui salah satu e-commerce tanah air. Lantas seberapa berbahaya aplikasi Temu bagi UMKM di Indonesia? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, Vicky Satari. Selamat pagi, Mas Vicky. Selamat pagi, Mbak Sarah. Sehat, Mas Vicky? Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, ini mungkin langsung saja ya Mas Vicky ke pertanyaan saya yang pertama. Ini sebenarnya bahaya dari aplikasi Temu ini sudah lama memang disinggung oleh Menteri Koperasi dan juga UKM Teten Masduki dalam beberapa kali kesempatan, termasuk di rapat kerja di DPR. Dan Pak Teten juga dikabarkan ini sudah melapor hal ini ke Presiden. Lantas sebenarnya apa faktor utama yang membuat aplikasi Temu berpotensi membahayakan UMKM di Indonesia dan juga bagaimana perbedaan dampak yang mungkin terjadi dibandingkan platform e-commerce lainnya yang ada di Indonesia? Iya, terima kasih. Jadi ini kan Temu ini adalah aplikasi yang menghubungkan factory direct to consumer. Jadi disebutnya M2C ya, manufacturer to customer. Yang sehingga memotong banyak rantai distribusi. Yang pasti secara hal tersebut berdampak harganya pasti lebih murah, biayanya kan lebih murah. Betul. Dan karena dari pabrik ini, Temu ini menghubungkan sebetulnya ribuan pabrik, informasi data yang kami terima seperti itu. Langsung ke konsumen. Ini juga sudah sudah beroperasi di banyak negara ya. Di lebih 50 negara lebih, termasuk di US ini sebagai salah satu aplikasi yang dengan jumlah downloader terbanyak hari ini nomor 1 gitu ya. Sudah ada 60 juta pengguna, di mana kalau misalnya kita merefleksikan Amazon aja yang sudah belasan tahun gitu ya baru mendapatkan 60 juta pengguna. Sudah ada di Jepang, di Korea. Harganya dijual sangat murah, diskonnya 90%, ada bahkan ada yang nyaris 100%, jadi barang gratis untuk promosi gitu ya. Tapi sekali lagi ini kan tadi ya bahayanya ya pasti karena langsung dari pabrik, dari produsen, sedangkan kita sedang mendorong UKM kita, UMKM kita, produk lokal kita ini untuk ke produsen ya, UKM produsen yang memang bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Nah, jangankan UKM produsen yang pasti terdampak, untuk teman-teman UKM reseller, affiliator gitu ya, termasuk content creator, ini aja kan udah pasti akan hilang gitu ya. Jadi lapangan pekerjaannya sudah pasti ya, sudah akan habis gitu ya. Jadi ini banyak sekali sebetulnya mudaratnya ya, bahasa kita gitu kaitannya dengan platform ini untuk kepentingan ekonomi lokal. Jadi ini banyak sekali nantinya orang-orang yang terdampak begitu ya dengan mungkin kalau misalnya Temu ini masuk, terus juga ada rantainya itu yang tadi disebutkan tadi ini dihilangkan begitu ya. Nah, sebenarnya seberapa jauh sih resiko persaingan tidak adil dari aplikasi seperti Temu ini bisa memengaruhi kelangsungan UMKM, dan selanjutnya apa langkah konkret yang disiapkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM dari potensi ancaman ini? Ya, sebenarnya kita sudah juga pelajari ya, sebenarnya bagaimana Temu ini kan beroperasi gitu. Jadi
produk yang dijual ini dari beberapa pengalaman di beberapa negara sebetulnya juga sebagian besar tidak berkualitas dan tidak Oke. memenuhi standar karena diproduksi secara masif dan murah kan gitu. Hmm. Hal ini tentunya merugikan konsumen. Jadi dari sisi konsumen juga dirugikan. Di tahun Ya. 2023 contoh Google sempat melakukan suspend terhadap aplikasi Pinduoduo. Ini sebagai induk perusahaan dari Temu ya. Karena Hmm. disinyalir menyusupkan malware di aplikasinya untuk memata-matai aktivitas pengguna sampai dengan saat ini ada informasi di publik ada gitu Oke. pemberitaannya. Nah, yang pasti sebetulnya secara regulasi model bisnis Temu ini nggak comply di Indonesia karena eh, Temu dengan model bisnis M2C ini tidak Aha. boleh masuk karena ada larangan penggabungan KBLI nomor 46 di perdagangan besar dan KBLI 47 di perdagangan eceran yang diatur di peraturan pemerintah PP nomor 29 tahun 2002 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan ada di pasal tercantum di pasal 55 ayat 1 dan ayat 5. Itu satu. Mhm. Jadi secara regulasi ini model bisnis Temu tidak bisa masuk ke Indonesia. Yang kedua kaitannya dengan Permendag nomor 31 tahun 2023. Mhm. Di sana ada larangan cross border langsung Hmm. dan juga ada batas harga minimum yang ditentukan ya, yaitu 100 US dollar. Hmm. Artinya apa? Sekarang kan dengan Permendag 31 ini lagi didorong Ya. UKM kita, UKM produsen ya tadi ya, untuk masuk ke pasar-pasar yang memang sebetulnya bisa dikerjakan produknya oleh UMKM. Selama ini kan ketika kita waktu itu Hmm. mendorong revisi Permendag ya dari 50 2020 menjadi Permendag 31 terkait dengan pembatasan produk impor cross border, pada pertanyaan apakah UKM kita bisa memproduksi kabel charger yang dengan harga murah, ada barang-barang kecil-kecil lainnya kan gitu. Ya. Ya jangankan kabel charger, sebenarnya UKM kita sudah bikin simulator alat pertahanan, simulator kapal selam, pesawat terbang, udah banyak yang canggih-canggih, startup digital udah banyak yang canggih-canggih. Persoalannya adalah saat selama ini pasar e-commerce kita itu dibanjiri dengan barang impor yang masif. Ya. Kan begitu. Jadi mereka bisa jual harga murah. UKM kita nggak akan bisa berkompetisi. Baru mulai di level early, udah langsung dihajar dengan barang murah. Pasti nggak akan bisa compete. Mati gitu UKM produsen kita kan. Tapi Ya. memang kemarin banyak reseller kita, affiliator juga yang menjual produk impor contohnya. Karena kan marginnya lebih besar. Ya. Nah kalau Temu ini masuk kan dua-duanya UKM Hilang. produsennya hilang, Mhm. resellernya juga habis kan Betul. gitu. Padahal jumlahnya juga jutaan lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh UKM produsen dan reseller. Dalam hal ini bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia 97%-nya itu disediakan oleh UMKM. Ya. Mas Jadi Vicky, bayangkan ini kalau misalnya bisa terdampak gitu ya. ya, Mas Vicky ini kan tadi dibilang bahwa Temu itu dilarang untuk masuk Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat di App Store yang saya buka ini, Temu ini sudah ada gitu ya di Indonesia. Dan dikabarkan aplikasi Temu ini akan masuk Indonesia melalui salah satu e-commerce tanah air. Ini seperti yang dilakukan TikTok Shop melalui Tokopedia. Kalau kita ingat gitu ya, flashback waktu itu TikTok Shop ini pernah di-ban gitu kan di Indonesia. Lalu akhirnya bergabung bersama Tokopedia. Nah kalau misalnya memang benar gitu ya informasi ini, apakah akan diizinkan gitu kalau misalnya Temu ini masuk melalui e-commerce Indonesia? Iya, terkait dengan aplikasi Temu sudah tersedia di App Store maupun di Play Store, ini kan sebetulnya ranahnya Kemenkominfo ya. Ya. Dan kami sudah langsung berkoordinasi, ini segera akan menyelenggarakan rapat untuk segera, kan ini komitmennya dari Pak Menkominfo sudah clear. Ya. Jadi Pak Menkominfo sudah memerintahkan tampaknya ya kepada dirjen terkait ini untuk segera men-take down di App Store maupun di Play Store. Tapi ini kan baru ada di App Store, Play Store belum beroperasi sebetulnya ya. Iya. Kalau kita cek, kalau kita download, belum ada wilayah operasi Indonesia dalam pilihan dari platform ini. Itu satu. Jadi intinya Pak Menkominfo ini kan ranah Play Store dan App Store ini ranahnya di ranahnya Kemenkominfo. Sudah ada komitmen langsung dari Pak Budi Ari ya dalam hal ini. Yang kedua kaitannya dengan Temu untuk beroperasi ini juga sedang berproses, mereka mendaftarkan hak mereknya gitu ya di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Ini juga sudah kita komunikasikan dengan Pak Dirjen Hakinya bahwa kan ada upaya 3 kali ya mereka untuk mendaftar, tapi kan belum bisa karena
sudah ada pemilik mereknya. Jadi sudah ada pemilik hak merek dari Temu gitu ya, dari pengusaha Indonesia nih, Mbak Sarah. Ini kali ketiga. Kita juga coba awal ya dari sisi dari sisi pendaftaran merek. Nah, yang ketiga, kalau misalnya ada aksi korporasi dalam hal ini nanti mengakuisisi platform yang sudah ada, yang sudah punya izin, selagi mengikuti regulasi yang artinya Temu harus mengubah bisnis model, Mbak Sarah. Ya silahkan, kalau memang mau beroperasi melakukan bisnis e-commerce sesuai dengan regulasi ya harus comply. Artinya nggak bisa Temu ini menjadi M2C, tetap dengan bisnis manufacturer to customer. Artinya Temu tidak bisa melakukan aktivitas cross border secara langsung dengan harga tentunya yang harus dibatasi. Nggak boleh di bawah 100 US dollar sesuai regulasi. Ya itu menurut saya aksi korporasi, akuisisi perusahaan dan sebagainya ini beyond dari wewenang pemerintah ya tentunya ya, seperti halnya sebelumnya gitu, TikTok dan Tokopedia gitu loh. Tentunya sekali lagi pemerintah dalam hal ini kami di Kemenkop UKM sesuai arahan Pak Teten, kita ingin pastikan proteksi afirmasi dari pelaku UMKM ini kita akan terus lakukan gitu. Oke, Mas Vicky, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Vicky dari kami begitu ya. Kalau misalnya tadi kita sudah berbicara bahwa memang Temu ini sudah beroperasi gitu ya di banyak negara di dunia gitu. Nah, sebenarnya sudah ada atau belum sih data spesifik atau mungkin studi yang ini menunjukkan bagaimana aplikasi serupa Temu ini dapat memengaruhi UMKM lokal, dan kalau misalnya memang ada, ini bagaimana pemerintah memanfaatkan informasi ini dalam kebijakan terkait aplikasi asing di pasar Indonesia? Ya, yang pasti ada arahan Pak Presiden terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah proteksi UMKM lokal di ekonomi digital kita, kan gitu. Yang kedua terkait dengan ekonomi digital itu perkuat dan lindungi platform lokal. Ya kan, karena ini juga menjadi penting gitu, platform e-commerce. Dan yang ketiga arahan Presiden adalah tentunya lindungi konsumen lokal. Nah ini kan sebetulnya kita ingin terjemahkan bagaimana memastikan bukan hanya UMKM lokal, platform lokal juga semakin kuat gitu ya, konsumen lokal juga dilindungi gitu. Nah kalau bicara Temu sudah pasti datanya sudah mencatatkan ya bahwa banyak dari lokal-lokal produk itu pasti akan habis karena kan langsung ini udah terang benderang gitu ya. Yang kedua tadi kan ini kan masih akan terkait dengan lapangan pekerjaan gitu ya. Dan kalau misalnya lapangan pekerjaan akhirnya terganggu, ini kan ujung-ujungnya ke daya beli. Betul. Ketika bicara daya beli, ini kan bicaranya kan pasti ke pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Ada inflasi tambah tinggi gitu ya, kemudian pertumbuhan ekonomi pasti sulit untuk tumbuh, bahkan bisa turun. Kalau misalnya fundamental dari lapangan pekerjaan ini semakin sulit. Jadi ini menurut saya ini case yang very serius gitu, harus ditangani oleh pemerintah. Betul-betul pemerintah harus kompak kaitannya dengan yang kementerian lembaga terkait gitu ya, bahwa di sini bukan hanya Kemendag yang dalam hal ini bicara tata niaga, Kominfo terkait dengan bicara tata kelola dari sisi sistem informasi, Kementerian Investasi tentunya dari investasi asing gitu ya, dan juga kami di Kemenkop UKM terkait dengan perlindungan dan pelaku dari UMKM. Demikian, Mbak Sa. Jadi memang yang dijagakan itu oleh pemerintah itu agar tidak terjadi domino efek yang terlalu jauh begitu. Betul. Ya. Kalau misalnya Temu ini akan masuk ke Indonesia. Baik, terima kasih Mas Vicky Satari, staf Susmenkop UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif yang hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Salam sehat, Mas Vicky. Terima kasih, Mbak Sarah. Salam pamit.